Halo, selamat siang. Kembali dengan saya Wesley, dosen pengampu untuk mata kuliah Teknologi Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan topik pertemuan kita, yaitu Financial Service, spesifiknya adalah banking. Definisi bank. Bank adalah entitas bisnis yang berfungsi atau bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk deposit, kemudian menyalurkan dana tersebut ke masyarakat kembali dalam bentuk kredit, ya. Atau dalam administrasinya, bank bertujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat ataupun suatu komunitas. Pada umumnya, bank terdiri dari dua, yaitu konvensional bank dan syariah bank. Ya, jadi pada kesempatan ini yang kita bahas adalah bank konvensional, yaitu yang aktivitas bisnisnya itu dijalankan berdasarkan prinsip konvensional. Ya, pada umumnya terdiri dari dua jenis, yaitu konvensional komersial bank dan konvensional rural bank. Di mana kalau dia konvensional komersial bank ini adalah bank umum yang adik-adik mungkin sudah tahu, Bank BCA, Bank Mandiri, dan bank besar lainnya. Sedangkan kalau dia rural banks itu adalah bank perkreditan rakyat. Perbedaannya adalah kalau dia konvensional komersial banks itu terdapat layanan ya berupa pembayaran. Ya, ada flow payments, ya, ada kegiatan transaksi. Sedangkan kalau dia rural banks atau bank perkreditan rakyat, dia hanya menyediakan sistem kredit. Ya, mereka mengumpulkan dana atau memperoleh dana dari investor kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit. Tetapi tidak ada layanan atau jasa di bidang payment flows, tidak ada transaksi pembayaran. Berikut adalah balance sheet atau neraca dari sebuah perbankan. Ya, pada umumnya konsepnya sama, di mana total aset sama dengan total liabilities ditambahkan atau dijumlahkan dengan capital atau equity atau modal kerja. Nah, sebuah bank ya di dalam balance sheet itu terdiri dari source berupa modal, ya, dana, kemudian ditempatkan dalam liabilities. Dan biasanya dana tersebut akan disalurkan atau ditempatkan dalam bentuk aset, ya, atau dalam bentuk kredit. Kemudian, bank menginvestasikan resource-nya atau liabilities-nya ke dalam bentuk aset, ya, atau digunakan atau dikonversi menjadi aset, yang artinya atau tujuannya yaitu untuk menciptakan nilai bagi penyedia modal. Berikut adalah contoh dari balance sheet sebuah komersial bank, ya, di mana di sini satuannya adalah persen, yaitu kita mulai dari liabilities-nya terlebih dahulu, yang terdiri dari checkable deposit, ini istilahnya disebut juga sebagai giro. Kemudian ada non-transaction deposit, ya, non-transaction deposit ini disebut juga dengan saving account, ya, yaitu tabungan biasa, ya, pada umumnya, ya. Jadi kalau adik-adik misalnya menyimpan uang di bank, itu masuknya sebagai non-transaction deposit, di mana porsinya 4%. Nah, kedua jenis liabilities ini masuk ke dalam kategori dana dengan biaya murah, ya. Nah, kenapa disebut dengan biaya murah? Karena biasanya bank memberikan bunga dengan persentase yang cukup kecil atau sangat kecil, ya. Perbedaan antara checkable deposit dengan non-transaction deposit, ya biasanya non-transaction deposit ini bisa dilakukan penarikan secara langsung melalui misalnya menggunakan kartu ATM, ya. Jadi tidak perlu cek misalnya, ya, untuk mencairkan deposit tersebut atau dana tersebut. Sedangkan kalau dia checkable deposit atau giro, biasanya medianya dia menggunakan billet giro ataupun cek untuk pencairannya. Namun transaksi digital sekarang, ya, transformasi digital itu sudah bisa dilakukan melalui transaksi online untuk checkable deposit. Jadi tidak harus menggunakan deposit cek ataupun giro atau bilet giro, ya. Kemudian porsi yang lain untuk liabilities-nya ya ada deposito atau time deposit, ya, yang porsinya kecil di bawah 100.000, ya, dijumlahkan dengan saving depositnya, yaitu porsinya 62%. Sedangkan untuk time deposit dengan
nominal yang lebih besar atau di atas 100.000, itu porsinya 12%. Kemudian ada other liabilities atau liabilities lain, porsinya 4%. Kemudian pinjaman, mungkin pinjaman dari bank lain atau bisa juga misalnya sebenarnya pinjaman dari bank sentral, ya. Kemudian ada modal kerja dari bank tersebut, yaitu 6%. Jadi totalnya ada 100%. Kemudian dana ini dikonversi menjadi aset, harus ekuivalen. Ya, jadi total asetnya harus sama dengan total liabilities-nya. Ya. Nah, penempatannya atau porsinya yaitu dalam bentuk cadangan ataupun cash itu 2%, kemudian ditempatkan dalam bentuk surat utang yaitu obligasi pemerintah itu 9%, kemudian obligasi local government ataupun other securities 8%, kemudian ditempatkan dalam bentuk kredit ya, loans di mana porsinya 74% yang terdiri penyaluran kredit untuk komersial dan industrial yaitu 9%, real estate 25%, kemudian interbank 3%, consumer 5%, dan other 32%. Kemudian ada aset lain, ini misalnya physical capital, ya misalnya bangunan, ya itu masuk ke dalam physical capital, itu porsinya 7%. Jadi totalnya 100%. Ya, jadi ini balance sheet-nya, porsinya untuk masing-masing penggunaan 100% dari liabilities itu dikonversi menjadi 100% aset. Basic of banking, ya, ada asset transformation atau transformasi aset. Sebagai contoh misalnya, ketika bank memperoleh ya dana dalam bentuk saving deposit, dana tersebut akan digunakan misalnya disalurkan dalam bentuk kredit. Nah, bank itu meminjam dalam jangka pendek kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit dalam jangka panjang dalam kondisi berdasarkan time to maturity atau jangka jatuh temponya. Misalkan ada deposit $100 cash ke First National Bank. Nah, kalau kita analisis berdasarkan T-account, First National Bank, aset, liabilities, di mana tadi ada liabilities deposit $100, yaitu checkable deposit. Kemudian, ini harus balance dengan komponen asetnya. Harus kita transformasi ke aset atau konversi ke aset, yaitu dalam bentuk vault cash atau uang tunai, yaitu $100. Jadi dia harus balance. Jadi pencatatannya seperti ini. Selanjutnya adalah skenarionya deposit $100, ya. Di mana tadi strukturnya atau penempatannya liabilities checkable deposit yaitu $100. Kemudian konversi asetnya atau transformasi asetnya itu dalam bentuk cash, ya, yaitu $100. Nah, bagaimana penempatannya kalau dia tadi di First National Bank? Ya, jadi checkable deposit $100, kemudian cadangan itu $100. Kemudian, kalau dia ada penarikan, ya, yaitu cash out, yaitu $100, yang tadi misalnya gironya ditarik $100, maka ini akan ekuivalen mengikuti dengan atau equal dengan penurunan atau pengurangan dari asetnya, yaitu penarikannya $100, maka cadangannya tadi itu juga akan berkurang $100. Jadi equal. Jadi kesimpulannya adalah ketika bank menerima deposit, ya dana, maka secara equal jumlahnya akan meningkat pada cadangan atau reserves. Dan kemudian ketika bank ya loss atau kehilangan atau berkurang atau dalam istilahnya adalah ditarik ya $100, maka equal itu akan mengurangi reserve-nya atau cadangannya, yaitu dalam komponen asetnya. Nah, ini adalah skenario kalau ada ketentuan atau regulasi yang mewajibkan adanya cadangan. Required reserves atau yang disebut juga istilahnya adalah giro wajib minimum. Di sini ketentuannya adalah 10%. Nah, kalau tadi misalnya ada deposit, ya ada dana ya yang diperoleh $100 ya dalam bentuk checkable deposit. Maka untuk mengikuti ketentuan regulasi 10%, maka harus ada dalam bentuk required reserve-nya adalah $10, yaitu 10% dari $100. Maka sisanya itu dalam bentuk excess reserves.
Nah, excess reserve inilah yang bisa digunakan atau ditransformasi menjadi pinjaman atau loan, yaitu totalnya $90. Berikut adalah prinsip umum ya dalam manajemen perbankan. Nah, kita bisa melihat bagaimana bank mengelola aset dan liabilities-nya. Nah, ada 4 hal utama yang menjadi concern-nya, yaitu yang pertama, liquidity management, asset management yang terdiri dari managing credit risk dan managing interest rate risk. Yang ketiga adalah liability management dan yang terakhir adalah managing capital adequacy atau bagaimana mengelola kecukupan modal dari perbankan tersebut. Nah, selanjutnya adalah liquidity management. Ini adalah bagian yang pertama dari prinsip dari manajemen perbankan. Liquidity management ini adalah bagaimana menjaga stabilitas perbankan atau jika ada misalnya penarikan yang dilakukan oleh nasabah, bank bisa menyediakan atau memfasilitasi. Misalnya skemanya seperti ini, di mana tadi giro wajib minimumnya adalah 10% dan ada excess reserve $10 juta. Kalau kita melihat ya balance sheet-nya, liability-nya terdiri dari deposit $100 juta, kemudian bank capital-nya adalah 10 juta sehingga totalnya adalah $110 juta. Asetnya terdiri dari reserve cadangan $20 juta, loans pinjaman $80 juta, securities atau surat berharga itu $10 juta, sehingga totalnya adalah $110 juta. Jadi balance ya. Nah, di sini skemanya adalah kalau ada penarikan $10 juta. Oke. Kemudian ini akan dipenuhi dari cadangannya, reserve-nya, di mana tadi reserve itu bisa dalam bentuk uang tunai. Nah, dipenuhi sehingga ada penurunan reserve-nya yaitu dari 20 menjadi 10. Ya. Sehingga apa? Depositnya juga akan berkurang $10 juta. Sekarang posisi selanjutnya setelah deposit outflow $10 juta, posisinya adalah depositnya $90 juta dan cadangannya menjadi $10 juta. Kalau ini mengacu terhadap ketentuan atau regulasi untuk giro wajib minimum atau reserve requirement-nya adalah 10%, seharusnya adalah $9 juta. Sehingga apa? Excess reserve-nya ada $1 juta, yaitu 10 dikurangi 9. Yaitu 9 jutanya 10% dikalikan dengan 90 juta. Di mana persyaratan giro wajib minimumnya adalah 10% dari depositnya. Ya. Jadi ada kelebihan 1 juta yang bisa dialokasikan untuk misalnya ke loans. Bagaimana kalau tidak ada excess reserves? Nah, tadi misalnya ini adalah balance sheet-nya, di mana liabilities-nya terdiri dari deposit $100 juta, modal banknya $10 juta, totalnya $110 juta. Asetnya reserve atau cadangan $10 juta, loans pinjaman $90 juta, dan surat berharga $10 juta. Jadi seimbang $110 juta. Nah, kemudian skemanya adalah deposit outflow $10 juta. Ya, jadi ada pengurangan dari depositnya dari $100 juta menjadi $90 juta. Nah, pemenuhannya itu dari reserves. Yang tadinya $10 juta, jadi reserve-nya adalah $0. Jadi cadangannya kosong atau 0. Nah, dalam kondisi ini, ketentuan tanda atau regulasi 10% dari depositnya untuk giro wajib minimum itu tidak terpenuhi sebesar $9 juta. Nah, ini biasanya perusahaannya akan berusaha untuk memenuhi reserve-nya tersebut atau cadangannya tersebut, bisa dari misalnya menarik pinjaman yang sudah diedarkan atau misalnya bisa juga meminjam dari bank lain atau dari bank sentral. Itu harus dipenuhi. Kalau tidak, bank tersebut akan kena sanksi. Ada 4 cara untuk memenuhi likuiditas tadi, yaitu yang pertama meminjam dari bank lain ataupun dari korporasi atau perusahaan lain. Tadi kekurangannya, reserve-nya adalah 0 sebelumnya, di slide sebelumnya. Sehingga apa? Kalau kita misalnya pinjam dari perusahaan lain atau dari bank lain, maka liabilities-nya akan tambah $9 juta dalam bentuk borrowings atau pinjaman. Kemudian dari sisi asetnya, di reserve-nya akan bertambah $9 juta. Yang kedua adalah dengan menjual atau menerbitkan surat berharga. Ya, artinya apa? Kalau dia menerbitkan surat berharga atau menjual, kalau di sini case-nya adalah menjual surat berharga, maka securities-nya akan berkurang. Tadinya komponennya adalah $10 juta, kemudian dijual $9 juta,
kemudian ini akan berpindah dicatatkan ke dalam reserve ataupun cadangan ya. Jadi 9 juta dolar. Yang ketiga adalah meminjam dari bank sentral. Nah, kalau dia bank sentral, posisinya di liabilities, bentuknya adalah discount loans, tambah 9 juta dolar, kemudian di asetnya juga dalam bentuk reserve juga akan bertambah 9 juta dolar. Yang terakhir adalah yaitu menarik kembali kredit yang sudah disalurkan. Tadi komponen dari loans-nya adalah 90 juta dolar, kemudian kita tarik ya 9 juta dolar, maka ini akan memenuhi dari reserve-nya atau cadangan menjadi 9 juta dolar. Jadi begitu cara untuk memenuhi reserve yang harus dipenuhi secara regulasi ketentuan yaitu 10%. Aset manajemen adalah upaya untuk mendapatkan ya potensi return of asset yang tinggi dengan risiko yang rendah. Caranya gimana? Yaitu dengan mendapatkan peminjam dengan risiko gagal bayar yang rendah dan membayar bunga yang tinggi. Ya, atau bunga yang lebih tinggi. Kemudian membeli, ya kalau misalnya ditempatkan dalam bentuk surat berharga, tentu kita akan membeli surat berharga atau sekuritas dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dan risiko yang rendah. Kemudian yang ketiga adalah melakukan diversifikasi dan yang keempat adalah melakukan manajemen terhadap likuiditas. Liability management adalah bagaimana mengelola dana yang diperoleh. Ya, jadi liability management yaitu mengelola sumber dana seperti deposit, ya, misalnya giro, kemudian time deposito, kemudian bisa saving account, ya, atau misalnya sumber utang lainnya. Nah, ini dianggap penting sejak tahun 1960. Jadi prioritasnya tidak hanya berfokus terhadap dana tadi, tidak hanya berfokus misalnya dari saving account, dari deposito ataupun dari giro. Tapi juga kalau melihat opportunity, ya bisa menerbitkan yang namanya certificate of deposit, ya atau mereka menerbitkan semacam surat utang ya dengan tingkat bunga premium. Dan itu yang akan digunakan sebagai sumber dana untuk disalurkan dalam bentuk kredit. Yang terakhir adalah capital adequacy management, yaitu bagaimana mengelola ya kecukupan dari modal kerja yang disetorkan oleh pemilik atau istilahnya disebut dengan bank kapital. Bank kapital ini tujuannya adalah sebagai bantalan untuk mencegah bank tersebut gagal. Sebagai contoh, ini ada dua kasus di mana dua bank yang terdiri dari high capital bank dan yang kedua adalah low capital bank. Kalau kita lihat porsinya di balance sheet-nya, untuk yang high capital bank, liability-nya adalah deposit, itu adalah 90 juta dolar, bank capitalnya adalah 10 juta dolar. Totalnya 10 juta dolar. Sedangkan asetnya, reserve-nya 10 juta dolar dan loans-nya adalah 90 juta dolar. Untuk yang loan capital bank, perbedaannya di liabilities-nya, di mana depositnya 96 juta dolar dan bank capitalnya adalah 4 juta dolar. Sehingga kita melihat perbedaannya adalah di bank capitalnya. Untuk yang high dia 10 juta dolar, untuk yang low dia adalah 4 juta dolar. Nah, apa impact-nya? Apa perbedaannya? Kita bisa akan melihat perbedaannya kalau misalnya asumsinya kedua bank tersebut kehilangan 5 juta dolar dari kredit yang tidak dibayarkan. Jadi misalnya ada resiko gagal kreditnya 5 juta dolar. Dan dari mana ini akan kita penuhi? Nah, pemenuhannya itu dari bank kapital. Kalau misalnya opsinya high capital bank. Kita tadi sebelumnya bank kapitalnya 10 juta dolar. Kalau pemenuhannya dari bank kapital, maka 10 dikurangi 5 sisanya adalah 5 juta dolar. Sedangkan untuk low capital bank, tadi bank kapitalnya adalah 4 juta dolar. Sehingga kalau pemenuhannya dari bank kapital, maka akan minus 1 juta dolar. Sehingga apa? Kita harus memikirkan bagaimana untuk mengcover ini. Ya, jadi perbedaannya di situ. Nah, semakin tinggi bank capital, maka semakin rendah return of equity-nya. Jadi ini ada beberapa persamaan, yaitu ROA, itu sama dengan net profit dibagi dengan asetnya. ROE atau return on equity-nya, itu sama dengan net profit dibagi dengan equity kapitalnya. Kemudian equity multiplier, itu sama dengan aset dibagi dengan equity kapitalnya. Sehingga kita akan memperoleh ROE sama dengan ROA dikalikan dengan EM. Jadi itu adalah penjelasan ya antara high capital dengan return on equity. Ya, bank juga
menahan modal, ya hold capital, untuk memenuhi modal yang diinginkan, atau istilahnya adalah giro wajib minimum. Ya, jadi harus ada cadangan yang harus di hold oleh perbankan untuk memenuhi regulasi dalam bentuk giro wajib minimum, dan itu berlaku untuk semua bank. Misalnya ini adalah Basel Commit, ya. Ini adalah salah satu supervisi perbankan yang mengatur ketentuan dari giro wajib minimum yang bertujuan untuk mengukur rasio ya modal kerja terhadap risiko rata-rata dari asetnya. Terakhir adalah mengukur kinerja perbankan, ya. Sama seperti dengan bisnis lainnya, mengukur kinerja bank itu dapat dilihat dari laporan laba rugi atau income statement, yaitu yang dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu kita bisa melihat dari operating income, operating expense, dan net operating income-nya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat siang.